Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Sabtu 15 April 2023. Sebagaimana yang sudah kita hidupi Bapak Ibu, kita akan awali semua aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita serahkan hidup kita dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan dibekali oleh firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat 3. Filipi 2 ayat 7. Unang mardikadikan manang marhasangapon narumar. Alai sian toruk ni rohamuna bema rajumihamu dongamuna sumurung sian dirimuna. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, ada seorang bapak yang sudah tergolong tua dari segi usia, dan dia sudah mulai sakit-sakitan. Dan mungkin dia merasa hidupnya tidak lama lagi, hingga dia meminta semua anak-anaknya berkumpul. Dia di tempat tidurnya, lalu dia mengumpulkan semua anak-anaknya hingga pulang dari perantauan yang sedang merantau. Dan mereka pun semua berkumpul. Dengan sukacita mereka berkumpul karena Tuhan memperkenankan mereka boleh bersama-sama pada waktu itu. Ketika semua sudah mengelilingi dia, mereka sudah berkumpul, lalu si bapak pun berkata, "Puji Tuhan. Tuhan memperkenankan kita boleh berkumpul hari ini. Saya sangat bersukacita. Saya boleh memberikan pesan-pesan, nasihat yang saya mau kamu harus hidupi dalam kehidupan kamu sebagai satu keluarga." Dia tekankan satu keluarga. Lalu si bapak ini pun menyuruh anaknya yang paling besar, "Tolong ambilkan sapu lidi." Mereka semua terkejut. Anaknya ini pun terkejut, loh. Kok si bapak ini agak aneh perintahnya mengambil sapu lidi. Tetapi karena perintah, tanpa pikir panjang dia pun mengambilnya. Setelah sapu lidi diambil, lalu dia berkata, "Coba ambil 1-2 biji sapu lidinya. Dan coba kamu
pukul kakimu dengan sapu lidi itu yang kamu pisahkan dari yang lain. Sakit enggak? Pasti sakit. Tetapi coba ikat semua. Lalu kamu pukulkan ke kakimu. Mana yang lebih sakit? Pasti lebih sakit yang terpisah tadi. Dan coba patahkan. Kalau satu biji sapu lidi dipatahkan tentu mudah dipatahkan. Tetapi kalau sudah disatukan semua, sulit sekali dipatahkan karena sudah kuat. Dan juga menyapu tempat yang kotor. Kalau hanya 1-2 biji sapu lidi, apa jadinya? Tetapi kalau kita ikat, kita satukan semua, dengan cepat boleh membersihkan tempat yang kotor. Mengumpulkan benda-benda yang membuat kotor tempat itu, hingga dengan cepat boleh bersih. Dan kita pun boleh nyaman di sana. Lalu si bapak berkata, anak-anakku, demikianlah hidup ini. Saya mau kamu semua bersatu sebagai satu keluarga. Tentu kamu semua sudah punya keluarga masing-masing. Kebutuhan masing-masing. Kepentingan masing-masing. Aktivitas dan kesibukan masing-masing. Dan bahkan sudah punya pengelolaan keuangan masing-masing. Tetapi saya mohon kamu semua bersatu. Karena kita ini satu keluarga. Dan kamu semua harus ingat. Kalau kamu tercerai-berai, maka kamu semua tidak akan kuat. Mudah patah, mudah gagal. Tetapi kalau kamu semua bersatu, apapun boleh kamu lakukan bersama. Bapak Ibu, dengan sukacita anak-anaknya sangat antusias mendengarkan nasihat ini, dan mereka semua pun berjanji akan selalu mengingatnya dan menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, membangun keluarga yang utuh, keluarga yang menyatu. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, Paulus juga dengan gambaran yang sederhana itu membayangkan posisi dan kedudukan dari gereja sebagai tubuh Kristus. Sebagai sebuah tubuh, tentu ada berbagai organ tubuh, panca indera, yang berbeda-beda fungsi, yang berbeda-beda posisi. Tetapi semua organ ini harus diatur sebuah sistem hingga menyatu dan boleh melayani satu tubuh yang sama. Satu organ menderita, maka semua tentu ikut menderita. Dan betapa pentingnya semua organ ini diatur sedemikian rupa dengan sistem yang baik, hingga pengelolaan manajemen di satu tubuh ini boleh berlangsung dengan baik, dan tubuh ini pun boleh sehat, boleh kuat, boleh kokoh. Itulah gereja yang sebenarnya. Gereja adalah penampakan tubuh Kristus di dunia. Jemaat yang menjadi anggota dari gereja sebagai tubuh Kristus ini dianugerahi Tuhan talenta yang berbeda-beda.
Tetapi bagaimana perbedaan ini boleh menjadi kekayaan dalam persekutuan? Ada unity in diversity, ada kesatuan dalam kepelbagaian. Perbedaan tidak menjadi faktor penghalang untuk membangun kebersamaan, dan sebaliknya, perbedaan menjadi kekayaan dalam kebersamaan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kristen pada waktu itu yang berada di gereja Filipi di abad yang pertama. Paulus melihat betapa pentingnya merawat kebersamaan, membangun kesatuan. Dalam perikop nas ini, Filipi 2 ayat 1 sampai 11, Paulus memberikan nasihat supaya mereka semua bersatu. Ini hal prinsip, harus bersatu. Tidak ada tawar-menawar di sana. Tidak ada opsi yang lain, harus bersatu. Tetapi untuk membangun kesatuan ini, Paulus mengingatkan mereka harus mau merendahkan diri. Ini hal teknis. Merendahkan diri. Dan untuk merendahkan diri ini ada contoh, ada teladan bagi setiap orang Kristen, yaitu Kristus. Kristus yang sudah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, sebagai Bapa. Dia mau menjadi manusia, bahkan manusia berdosa, mati di kayu salib untuk menjadi keselamatan atau jalan keselamatan bagi orang berdosa yang percaya kepadanya. Bagaimana Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri, bagaimana Yesus yang mendahulukan kepentingan orang percaya. Demikianlah sebenarnya setiap jemaat harus berlomba-lomba dengan segala kerendahan hati, mengosongkan diri, mendahulukan kepentingan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka jangan mencari kepentingan sendiri. Apa jadinya kalau jemaat yang berbeda-beda dalam banyak hal ini masing-masing mencari kepentingan untuk diri sendiri? Mereka akan tercerai-berai. Itu sebabnya jangan ada yang menginginkan, yang mencari, yang ambisi dengan puji-pujian yang sia-sia. Paulus mengingatkan mereka, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Betapa indahnya sebuah kebersamaan kalau setiap anggota yang berbeda ini mau mendahulukan kepentingan yang lain. Keharmonisan, keutuhan, kebersamaan akan dapat dibangun, akan dapat dirawat meskipun ada banyak tantangan di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 15 April 2023. Kita baru saja merayakan Paskah, di mana kita diingatkan akan karya Allah yang maha besar, yang rela memberikan dirinya. Yesus yang rela mati di kayu salib untuk kepentingan
orang percaya, orang berdosa yang percaya kepadanya. Salib adalah memberi. Maka orang yang menerima salib harus mau memberi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, semangat Paskah ini biarlah terus menggelora, berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Hingga kita dipersiapkan untuk memasuki minggu pertama setelah Paskah besok, yaitu minggu Kuasi Modogeniti, seperti bayi yang baru lahir, yang sangat tergantung, sangat butuh air susu yang murni. Di minggu Kuasi Modogeniti besok Bapak Ibu, kita diingatkan betapa pentingnya kita tergantung kepada Tuhan. Dan betapa pentingnya kita memastikan kita berada di dalam posisi bertumbuh. Kerohanian kita, spiritualitas kita yang senantiasa bertumbuh. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, marilah menerjemahkan nasihat Paulus ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari hari ini, dan kita mulai dari apa yang boleh kita lakukan. Mungkin itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mari bangun kesatuan. Mari bangun kebersamaan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus menjadi perekat. Kita harus menjadi bagian yang membangun kesatuan, bukan sebaliknya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita dituntut memiliki komitmen yang jelas, komitmen yang kuat, dan tindakan yang konkret. Jangan mencari kepentingan sendiri. Jauhkan keegoisan Bapak Ibu. Jauhkan yang mendahulukan kepentingan sendiri. Jauhkan yang hanya memikirkan hal-hal yang perlu untuk keluarga sendiri atau kebutuhan sendiri. Tetapi mari Bapak Ibu, kita mengutamakan kepentingan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen selalu dibayangkan bagaikan sebuah rumah. Kita boleh membangun rumah kita sebesar-besarnya, sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan yang kita terima. Silakan Bapak Ibu, kita bangun rumah kita sebesar-besarnya, menjadi istana kita. Tetapi jangan lupa, rumah itu harus punya pintu yang cukup. Dari sana orang boleh keluar dan masuk. Dan jangan lupa membuat banyak jendela. Dari sana kita boleh melihat sekitar kita. Kita boleh melirik kepada orang lain yang berada di luar rumah kita. Dan di dalam rumah kita, kita boleh membangun kamar sendiri, di mana kita boleh menikmati privasi kita masing-masing. Tetapi jangan lupa membuat ruang tamu yang besar. Di sana orang lain juga boleh duduk, boleh bercakap-cakap dengan kita, memperbincangkan banyak hal untuk membangun kebersamaan. Betapa indahnya hidup kita kalau kita mau melakukan semuanya itu. Mari sepakat Bapak Ibu, indahnya sebuah rumah tidak hanya kita lihat dari dalam atau bahkan juga dari luar, tetapi di dalam harus indah, tertata, tersusun dengan rapi. Dari luar juga harus indah. Kita memberikan ruang bagi orang lain hidup bersama
menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Agar dengan itu kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, jauhkan kecenderungan, ambisi untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Biarlah hanya nama Tuhan yang terpuji. Biar hanya Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah melalui perbuatan dan perkataan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Karenanya Bapak Ibu, mari bangun komitmen. Dan mari tunjukkan dalam tindakan, dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain. Mari bangun prinsip Bapak Ibu, berbagi tidak rugi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Nasihat hamba-Mu Rasul Paulus kepada jemaat perdana di Filipi, yang juga menjadi nasihat bagi gereja, bagi orang Kristen sepanjang masa, juga bagi kami Tuhan yang sedang mengarungi kehidupan ini. Tolong kami Tuhan untuk menghadirkan ulang nasihat ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi perekat. Kami mau membangun kebersamaan. Kami mau meneladani Engkau ya Tuhan, yang rela mengosongkan diri-Mu menjadi jalan keselamatan bagi orang berdosa yang percaya kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjauhkan keegoisan, supaya kami menjauhkan berbagai kecenderungan, berbagai ambisi untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang terpuji melalui tindakan perbuatan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dimampukan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Kami mau wujudkan ini Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bila juga para jemaat-Mu beraktivitas satu hari ini dengan prinsip mereka mau mendahulukan yang lain. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh bersuka cita, menikmati kehidupan ini bersama dengan yang lain. Berkati setiap pekerjaan, jeri lelah perjuangan jemaat-Mu sebagai jalan-Mu untuk mencukupi semua kebutuhan kehidupan kami. Berkati kami juga Tuhan, berkati gereja-Mu yang mempersiapkan diri untuk pelayanan besok di Minggu Quasimodo Geniti. Biar Tuhan besok kami boleh bersama-sama memasuki bait kudus-Mu, bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.